Zat yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Mengingat Kematian. Kematian adalah suatu kata yang tidak asing di telinga kita, akan tetapi dapat menggetarkan hati setiap insan yang bernyawa, karena kematian merupakan keniscayaan yang akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Entah dia orang kaya atau seorang yang miskin, entah dia seorang yang muda atau yang tua, entah dia seorang pejabat tinggi maupun rakyat kecil, pasti ia akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berakal dan siapakah orang yang paling bijaksana?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang paling berakal adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, sementara orang yang paling bijaksana adalah orang yang paling baik persiapannya. Dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat." Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun hikmah dari adanya kematian, yang pertama, kematian mengingatkan bahwa waktu sangat berharga. Tak ada satupun seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa berharganya nilai waktu selain kematian. Tak seorang pun tahu betapa lama lagi jatah waktu pantasnya di dunia ini akan berakhir. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu, pada hakikatnya ia sedang menggiring dirinya pada jurang kebinasaan. Karena tak ada satu detik pun waktu terlewatkan melainkan ajal semakin mendekat. Yang kedua, kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara, maka kematian adalah akhir segala peran. Apapun dan siapapun peran yang telah dimainkan, ketika sutradara mengatakan habis, usai sudah permainan, semua kembali kepada peran yang sebenarnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apa. Fikih Islam menggariskan kita bahwa tak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk galian lahat kecuali kain kafan. Siapapun dia, kaya atau miskin, pengusaha atau rakyat jelata, semuanya akan masuk lubang kuburan bersama bungkusan kain kafan. Cuma kain kafan itu pun masih bagus, karena kita terlahir dengan tidak membawa apa-apa. Yang keempat, kematian mengingatkan bahwa hidup sementara. Kejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya, seolah ia mengatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. Ketika sapaan kematian mulai datang berupa rambut yang berubah, tenaga yang kian berkurang, wajah yang makin keriput, barulah ia tersadar segalanya akan berpisah. Yang terakhir,
dikembalikan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kematian itu begitu dekat dan sangat dekat. Maka dari itu saya mengingatkan kepada seluruh hadirin, marilah kita jadikan kematian sebagai guru terbaik kita, agar kelak ketika waktunya kita dipanggil untuk menghadapi kematian, maka kita telah siap untuk menghadapinya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, terlebih-lebih bagi pribadi sendiri.